mengungkap agenda terselubung di balik acara Haul Solo, berdasarkan pendekatan intelijen strategis, bukan sekadar kacamata agama atau sosial. Kalau kita pakai analisis gaya intelijen sosial dan geopolitik kultural, maka fenomena seperti haul tokoh luar negeri tapi pakai nama kota Indonesia bisa dibaca sebagai bagian dari soft power operation, bentuk pengaruh non-militer yang membentuk persepsi, loyalitas, dan jaringan kontrol sosial. Mari kita bedah lapis demi lapis. Analisa pertama, motif permukaan, soft power branding. Tagline seperti Haul Solo, Haul Jateng, Haul Indonesia. Walaupun tokoh yang dihaul bukan berasal dari wilayah tersebut, itu menimbulkan dampak yang tidak sepele. Secara branding itu berfungsi untuk menanamkan asosiasi emosional antara nama tokoh, leluhur mereka dengan wilayah tertentu. Membangun persepsi alam bawah sadar bahwa wilayah ini adalah basis spiritual leluhur kami. Secara bertahap menciptakan penguasaan simbolik. Kota itu seolah bagian dari tanah dakwah leluhur, meskipun secara historis tidak ada kaitannya. Efeknya, muncul legitimasi sosial yang kuat. Orang lokal merasa menjadi bagian dari sejarah spiritual yang mereka tidak miliki sebelumnya. Ini strategi klasik cultural assimilation branding. Analisa tingkat kedua, operasi kultural dan identitas. Dalam dunia intelijen ini masuk kategori Cultural Influence Operation, CIO. Tujuan utamanya adalah membentuk sense of belonging dan identity alignment antara masyarakat lokal dengan kelompok tertentu. Langkahnya halus. 1. Masukkan simbol-simbol spiritual berkedok acara, haul maulid ziarah. 2. Kaitkan dengan nama kota. Tercipta identitas baru dengan mengatakan, orang Solo itu cinta habaib. Terus lama-lama, siapa yang menolak dianggap anti ahlul bait atau tidak cinta zuriyah. 4. Maka terbentuk kontrol sosial berbasis kesalehan simbolik. Itu adalah pembentukan loyalty base, strategi penguasaan narasi publik melalui kultur. Analisa tingkat ketiga, strategi infiltrasi dan pengaruh politik religius. Dalam skema intelijen modern, kelompok spiritual bisa menjadi alat kontrol politik yang sangat efektif, karena mereka memiliki massa emosional, bukan rasional. Pengaruhnya tidak bisa dilawan dengan argumen, karena dibungkus dengan kesucian dan berkah. Jika branding haul berhasil melekat di level kota, maka mereka bisa menguasai akses sosial, ekonomi, bahkan kebijakan kultural daerah. Nama tokoh leluhur menjadi bendera pengaruh yang ditancapkan secara permanen. Dan dalam jangka panjang, terbentuk territorial claim of influence and claim pengaruh wilayah tanpa senjata. Inilah bentuk halus dari soft colonialism berbasis spiritualitas, penjajahan rasa dan identitas. Analisa keempat, narasi psikologis yang ditanamkan. Perhatikan pola yang selalu muncul dalam kegiatan seperti itu. Cintai zuriyah Nabi. Siapa yang menolak berarti tidak cinta Rasul. Wilayah ini diberkahi karena leluhur kami. Kalimat-kalimat itu memprogram collective belief system. Dari sinilah muncul efek domino, yaitu rasa cinta berubah jadi taklid, taklid berubah jadi dominasi, dominasi berubah jadi penguasaan kultural. Analisa akhir, agenda terselubung yang mungkin. Dari sisi intelijen minimal ada 3 potensi agenda terselubung di balik branding haul semacam itu. 1. Kultural simbolik mengklaim wilayah sebagai bagian dari tanah leluhur spiritual. 2. Penguasaan simbolik dan loyalitas emosional warga. 3. Membangun pengaruh sosial politik lokal dengan dalih agama untuk mengendalikan akses ke elite daerah, mengumpulkan dana publik, dan kekuasaan simbolik. Ideologis hegemonik. Membentuk generasi yang lebih tunduk pada identitas tertentu dibanding nasionalisme, erosi terhadap identitas bangsa dan rasionalitas publik. Kesimpulan strategis. Jadi, bila dilihat dari kacamata intelijen, Haul Solo atau semacamnya bukan sekadar acara keagamaan. Itu adalah operasi pengaruh budaya untuk menanamkan simbol, legitimasi, dan jaringan loyalitas. Bentuknya lembut, spiritual, tapi efeknya dalam mengikat jiwa sebelum menguasai wilayah. Ingat, siapapun yang mampu menanamkan simbol di hati umat, dialah penguasa sebenarnya, bahkan tanpa perlu senjata.